Pasca tragedi Kanjuruhan belum kering, persepak bolaan Indonesia kembali menghadirkan duka. FIFA resmi mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Kepastian didapatkan setelah FIFA mengumumkan hal tersebut melalui laman resminya. Kabarnya, tuan rumah pengganti akan segera diumumkan dan jadwal turnamen tidak berubah. Keputusan ini diambil persis setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Qatar. Kabarnya, meski Indonesia batal menyelenggarakan Piala Dunia U20, FIFA berkomitmen untuk tetap membantu PSSI dalam pengembangan sepak bola. Namun, di sisi lain, FIFA juga mengatakan kalau Federasi Sepak Bola Indonesia tetap berpotensi mendapatkan sanksi di kemudian hari. Lantas, apa saja dampak yang diterima Indonesia akibat dicabutnya status tuan rumah Piala Dunia U20? Semua berawal dari pembatalan drawing Piala Dunia U20 yang seharusnya diadakan di Bali pada 31 Maret 2023. Batalnya drawing tersebut tidak lain dan tidak bukan buah penolakan Gubernur Bali, Iwayan Koster, terhadap kehadiran timnas Israel. Sedangkan keselamatan peserta Piala Dunia U20 merupakan prioritas utama FIFA. Dengan resminya pencabutan status tuan rumah milik Indonesia, tentu membuat kepercayaan dunia terhadap Indonesia akan jauh menurun. Indonesia akan dicap oleh negara-negara lain sebagai negara yang diskriminatif lantaran mencampurkan urusan politik dengan olahraga. Menurut koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, Indonesia berpotensi besar kehilangan kepercayaan negara lain hanya karena urusan sepak bola macam ini. Sebab penyelenggaraan pertandingan sepak bola internasional seperti Piala Dunia U20 menjadi alat yang paling efektif untuk mempromosikan negara yang menjadi tuan rumah. Jadi, saat status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut, Akmal menilai negara lain bisa meragukan kredibilitas Indonesia. Dan muara dari menurunnya kepercayaan negara-negara lain adalah Indonesia bisa dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Selain itu, secara ekonomi Indonesia juga mengalami kerugian yang sangat besar. Dilansir CNBC Indonesia, dalam mempersiapkan Piala Dunia U20, pemerintah RI sudah mengucurkan dana sebesar 400 miliar rupiah pada tahun 2020 kemarin. Belum lagi pada tahun 2022, Zainuddin Amali sewaktu masih menjabat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga meminta dana tambahan sebesar 3 triliun rupiah guna pengembangan bidang olahraga, yang mana 500 miliar rupiahnya digunakan untuk persiapan Piala Dunia U20. Jika ditambah dana renovasi stadion sebesar 175 miliar rupiah dari Kementerian PUPR, kerugian Indonesia bisa mencapai 1,4 triliun rupiah. Itu masih dana infrastruktur dan persiapan, belum lagi pemasukan dari sektor pariwisata dan transportasi umum, sebab akan banyak pelancong datang dari luar negeri untuk menonton Piala Dunia. Bahkan, untuk wisatawan yang negaranya melangkah sampai final, ia bisa saja stay dan menginap di hotel-hotel Indonesia dengan durasi hampir 1 bulan. Bayangkan, sudah berapa triliun yang melayang begitu saja. Kecacatan Indonesia dalam urusan sepak bola kali ini tentu akan dicatat oleh FIFA. Jadi kemungkinan besar Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. Padahal menurut pengamat sekaligus pakar hukum olahraga, Eko Nur Kristianto, sebagaimana dikutip CNN Indonesia, FIFA punya gagasan akan melaksanakan Piala Dunia 2034 di negara ASEAN. Sebelum pencabutan ini, FIFA menganggap Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Indonesia akan bersaing dengan Thailand dan Singapura. Memang sejauh ini yang paling siap adalah Thailand, tapi Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menyalip Thailand, apalagi kalau Piala Dunia U20 sukses diselenggarakan. Selain agenda FIFA, sanksi ini juga akan berdampak pada ranah olahraga secara umum.
Perlu diketahui, Erick Thohir pernah menyampaikan kalau Indonesia juga sedang bersiap untuk bidding tuan rumah Olimpiade 2036. Dengan Indonesia batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 bisa jadi menurunkan kepercayaan Komite Olimpiade Internasional terhadap Indonesia. Selain berimbas ke negara, kegagalan Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia U20 akan berdampak pada tim nasional itu sendiri. Dilansir Goal, setelah pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 kali ini, timnas Indonesia akan kesulitan untuk berlaga di turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA. Timnas Indonesia terancam tidak akan bisa berpartisipasi di kualifikasi zona Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan mungkin beberapa turnamen FIFA lain di masa depan. Bahkan menurut Head of Media Persis Solo, Brian Barcelona, situasi ini bisa saja berdampak pada klub. Brian khawatir klub tanah air yang berlaga di level Asia akan gagal mengikuti kompetisi jika FIFA menjatuhkan sanksi. Jika berdampak pada tim nasional, sudah dipastikan akan berdampak pada pemain. Jika tak bisa berlaga di turnamen internasional dalam beberapa tahun mendatang, rasanya proyek naturalisasi besar-besaran yang digagas PSSI dan Sinteyong dalam beberapa bulan terakhir akan sia-sia. Perjuangan Hasan Abdul Ghani yang sudah bolak-balik ke Belanda demi membujuk beberapa pemain yang berpotensi untuk dinaturalisasi juga akan sia-sia. Jordi Amat, Sandy Walsh, serta Shane Patinama yang telah mengorbankan waktu untuk menjadi WNI akan dirasa percuma. Tujuan mereka menjadi WNI tentu agar bisa membela timnas Indonesia di ajang bergengsi. Namun dengan dihantui sanksi FIFA, maka ketiga pemain tersebut terancam harus mengubur mimpi mereka membawa skuad Garuda terbang tinggi di kancah internasional. Selain pemain-pemain naturalisasi, peristiwa ini berdampak langsung pada punggawa timnas Indonesia U20. Atas kondisi ini, pemain Indonesia U20 Hoki Caraka vokal menunjukkan kekecewaannya. Menurutnya, tampil di Piala Dunia U20 2023 adalah mimpi semua pemain timnas Indonesia U20. Saat mendengar berita memilukan ini, Hoki dan kawan-kawan merasa sangat terpukul. Hoki bahkan sempat menuangkan kekecewaannya tersebut di akun Instagram pribadinya. Memperjuangkan kemerdekaan negara orang lain, tapi kalian semua menghancurkan mimpi anak bangsa. Mimpi indah kawan, sampai jumpa lagi. Tulis punggawa PSS Sleman tersebut. Pernyataan Hoki tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya pembentukan skuad timnas U20 sudah dilakukan sejak tahun 2020. Beberapa kali TC di luar negeri juga sudah digelar bersama sang pelatih Sinteyong. Semua persiapan tersebut dilakukan demi tampil apik di Piala Dunia U20 2023. Yang terburuk, PSSI bisa saja kembali dibekukan oleh FIFA. Jika sanksi ini benar terjadi, itu akan membuka kembali kisah kelam saat Indonesia dibekukan oleh Federasi Sepak Bola Dunia pada tahun 2015 silam. Jika PSSI dibekukan, FIFA akan mencoret PSSI dari daftar keanggotaan FIFA. Selain itu, sepak bola tanah air juga akan mati. Liga tak akan diakui oleh FIFA dan mereka melarang tim nasional maupun klub Indonesia untuk mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC. Begitulah rangkaian potensi sanksi yang akan diterima Indonesia. Kecewa itu pasti, tapi mau bagaimana lagi? Alih-alih memberikan prestasi, sepak bola Indonesia justru lebih sering bikin sakit hati.